Bab 737. Si bodoh ini. Audrey Han langsung pergi ke kantor CEO dan menemukan bahwa Arthur Xiao sudah menunggunya di dalam. Dia tercengang sejenak, cederamu sudah sembuh. Arthur Xiao terluka sangat parah, bagaimana dia bisa menjadi langsung lebih baik? Hanya saja, dia seorang asisten, tidak bisa membiarkan identitas Tuan Muda Ye dirampok. Dia tersenyum, dan langsung melukai luka di wajahnya, dia menyeringai kesakitan. Baiklah, kamu bisa kembali untuk merawat lukamu, seperti ini. Tidak baik jika meninggalkan akar penyakit nanti. Audrey Han berjalan ke meja dan menyalakan laptop. Nyonya muda, itu tidak boleh. Arthur Xiao menutupi lukanya dan berjalan ke arahnya, Anda mungkin tidak bisa mengatasi orang tua di Dewan Direksi sana. Tuan Muda Ye tidak ada di sini sekarang, aku tidak bisa melarikan diri. Lagi pula, Nyonya muda masih muda dan belum lama berada di dunia bisnis. Bagaimana mungkin mengalahkan rubah tua yang licik, yang telah berada di dunia bisnis selama bertahun-tahun? Jika dia melarikan diri saat ini, jika Tuan Muda Ye kembali suatu hari nanti, nyawanya pasti akan terancam. Tidak apa-apa, Arthur Xiao. Bahkan jika mereka ingin mengubah pemilik Yes Corp saat ini, itu akan memakan waktu. Kembali dan istirahat, kamu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, telepon tiba-tiba bordering. Audrey Han melihatnya, ternyata Siska Su yang menelepon. Halo, Nona Audrey, aku di bawah gedung Yes Corp. CEO Han memintaku untuk memberikan dokumen kepada Anda. Datang dan mengirim dokumen padanya saat ini. Tatapan Audrey Han tidak menentu, kemudian mengangguk. Oke, aku akan membiarkan resepsionis menjemputmu dan naik lift. Siska Su datang dengan cepat, ketika dia memasuki kantor, dia langsung menutup pintu. Arthur Xiao mendekat secara misterius, meskipun luka di tubuhnya juga ditutupi dengan kain kasa, ini terlihat aneh. Tapi Audrey Han tidak bisa menggerakkannya, dan tidak berdaya. Sekretaris Su. Dokumen apa yang kakakku ingin kamu kirimkan padaku? Siska Su meletakkan dokumen di atas meja dengan wajah serius. CEO Han berkata, Nona Audrey akan mengetahuinya jika membukanya. Audrey Han membuka dokumen dengan bingung. Ketika dia melihat beberapa kata perjanjian pernikahan, dia tampak terkejut. Ada firasat yang sangat tidak jelas di dalam hatinya. Semakin Audrey Han melihat, semakin terkejut dia. Setelah melihat yang terakhir, tanda tangan yang ditandatangani oleh Golden Ye, tulisan yang indah dan kuat, matanya pun memerah. Si bodoh ini. Gumamnya, dia tidak meneteskan air mata sejak kecelakaan Golden Ye. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Air mata jatuh di dokumen, membasahi kertas. Bagaimana dia bisa seperti ini? Tanpa persetujuanku, mengambil keputusan seperti ini. Tanya Audrey Han sambil meneteskan air mata. Arthur Xiao berdiri diam. Dia tahu perjanjian itu. Pada awalnya, Tuan Muda Ye memintanya untuk mencari pengacara untuk membantunya menyusun ini. Setelah memastikan bahwa semuanya benar, itu dikirim ke Audrey Han. Siska Su tidak tahu apa yang ada dalam perjanjian itu, tetapi melihat ekspresi Audrey Han saat ini juga tahu bahwa itu tidak mungkin sederhana. Dia hanya bisa menjelaskan secara singkat. CEO Han mengatakan, ini diserahkan Tuan Muda Ye kepadanya sebelum pernikahan. Dia merasa, kamu mungkin membutuhkannya sekarang, jadi membiarkan aku menyerahkannya kepadamu, berharap itu akan membantumu hari ini. Audrey Han terus menangis, Siska Su merasa tidak nyaman dan hanya bisa berkata, Nona Audrey, aku akan pergi dulu. Audrey Han mengangguk sambil menangis, Siska Su pun pergi. Arthur Xiao tersenyum dan membujuk, Nyonya muda, jangan sedih lagi. Ketika Tuan Muda Ye membuat keputusan ini, dia juga ingin meyakinkan kakakmu. Dia melakukan ini karena tidak ingin mengecewakan Anda. Karena ada luka yang dalam di wajahnya,
jadi ketika berbicara akan mempengaruhi luka dan sangat sakit. Seharusnya tinggal di rumah sakit untuk memulihkan diri, tapi urusan di dalam negeri benar-benar buruk. Tentu saja aku tahu, tapi bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meninggalkan seperti itu. Aku ingin perjanjian ini, apa gunanya? Perjanjian pernikahan Golden Ye, saksinya adalah Andri Han. Selama Golden Ye, Audrey Han, Andri Han dan pengacara menandatangani nama, maka jika Golden Ye melakukan pelanggaran dalam pernikahan, dia akan meninggalkan rumah dan semua properti atas namanya akan langsung dialihkan ke nama Audrey Han. Termasuk kepemilikannya atas saham Yes Corp. Kontrak yang dibuat oleh pengacara sangat khusus, jika pernikahan berubah, atau kematiannya terjadi, saham ini akan diberikan pada Audrey Han. Audrey Han melihat dokumen itu, merasa bahwa dia tidak bisa bernapas sama sekali. Selalu merasa bahwa dokumen ini telah menyakiti Golden Ye. Selama dia tidak membuat dokumen ini, mungkin dia tidak akan kecelakaan. Ketika suasana hati orang berantakan, akan selalu mengacaukan pikiran mereka. Arthur Xiao dalam suasana hati yang rumit dan sangat tidak nyaman. Nyonya muda, jangan menangis lagi. Tuan muda Ye melakukannya dengan sukarela, dan orang-orang kita telah mencarinya, aku yakin akan segera ada berita. Davin Ye sangat antusias sekarang. Jika dia tidak memiliki saham, dia tidak bisa kembali ke Yes Corp. Bahkan jika dia kembali ke Yes Corp dengan bantuan Tuan Besar Ye, tapi selama dia tidak memegang banyak saham, dia tidak bisa mengendalikan Yes Corp. Nyonya muda, tanda tangani namamu, pemegang saham terbesar Yes Corp di masa depan adalah kamu. Setelah selesai berbicara, Arthur Xiao melangkah maju, menahan rasa sakit di tubuhnya dan menyerahkan pena kepada Audrey Han. Memegang pena, Audrey Han tidak bisa menulis sepatah kata pun. Apa ini? Dia pergi, menyerahkan saham perusahaan kepadaku. Aku menginginkan hal-hal ini. Apa gunanya? Apa gunanya? Mungkin bagian inilah yang merangsang Audrey Han, sekarang matanya dipenuhi dengan Golden Ye. Bagaimana mungkin untuk menandatangani ini? Arthur Xiao tidak tahu harus berkata apa untuk membujuknya untuk sementara waktu. Jadi dia hanya bisa menunggu di samping. Setelah cukup menangis, Audrey Han secara perlahan menjadi tenang. Melihat dokumen kabur di depannya, Audrey Han mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata, mengembalikan kejelasan di depannya. Dia tahu bahwa jika dokumen ini tidak ditandatangani, maka saham Golden Ye tidak akan tahu kemana harus pergi. Selama dia menandatangani, maka itu menjadi miliknya. Namun, dia tidak bisa menandatangani begitu saja. Memikirkan hal ini, Audrey Han langsung menelpon Siska Su. Sekretaris Su, bisakah kamu membantuku menemukan sekretaris dan membuat kontrak? Siska Su setuju. Ketika Arthur Xiao mendengarkan, dia langsung tahu kontrak apa yang akan dibuat oleh Audrey Han. Dia tiba-tiba menghela nafas. Saham atas nama Tuan Muda Ye. Berapa nilainya, Nyonya muda? Ternyata tidak menganggapnya serius. Benar saja, itu adalah wanita yang disukai Tuan Muda Ye. Audrey Han menarik napas dan menjadi tenang. Selama dia menandatangani kontrak ini, semua saham atas nama Golden Ye akan menjadi miliknya. Audrey Han mengambil pena dan menandatangani namanya di sebelah Golden Ye. Audrey Han. Karakter halus seolah burung hidup yang jatuh di cabang, dibandingkan dengan tulisan kuat Golden Ye, dua karakter tulisan ini sangat kontras. Audrey Han menutup dokumen dan meletakkan pena. Arthur Xiao, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukannya kembali, aku pasti akan melindungi perusahaan. Bersambung.